Shalom buat kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung. Dan masih ada dalam pembahasan pacaran ala anak Tuhan. Dan hari ini saya mau bahas mengenai kapan seseorang bisa berpacaran. Dan saya sudah bahas mengenai bolehkah orang Kristen itu berpacaran. Saya juga sudah pernah bahas mengenai ciri-ciri jodoh dari Tuhan. Dan hari ini saya khusus bahas kapan seseorang itu bisa berpacaran. Nah, simak video ini baik-baik. Yang pertama, kapan seorang bisa berpacaran? Ketika dia dewasa. Dewasa dimaksud di sini yaitu baik pemikirannya, perkataannya, maupun perbuatannya. Ya kan? Apa itu dewasa? Dewasa itu artinya tahu mengambil keputusan yang benar. Ya kan? Dewasa itu artinya apa? Mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru bertindak. Anak-anak biasanya ngomong dulu baru dia mikir. Ketika dia ngomong ini, dia mikir, oh itu salah atau enggak ya gitu. Ya kan? Atau ada lagi yang tidak dewasa misalnya apa? Bertindak dulu baru mikir. Itu paling parah ya kan? Udah hancur semuanya baru dimikir, oh iya salah. Itu tidak dewasa, oke? Dan apa ciri-ciri orang yang tidak dewasa? Orang yang tidak dewasa adalah orang suka bermain-main. Betul? Orang suka bermain-main. Jadi kalau engkau lebih suka main-main daripada belajar, ya kan? Engkau yang lebih suka main-main daripada kerja, engkau belum dewasa artinya. Karena anak-anak yang bermain-main. Betul? Itu sebabnya kapan seorang itu bisa berpacaran? Tentu ketika dia dewasa. Karena pernikahan dini pun nggak boleh di Indonesia, harus dewasa. Jadi baik pemikirannya, baik perkataannya, baik perbuatannya, bahkan kalau boleh saya tambahkan pengenalan dia akan Tuhan, dewasa rohaninya. Sehingga apa? Sehingga hubungan itu, pernikahan itu atau pacaran itu betul-betul berkenan di hadapan Tuhan dan betul-betul menjaga kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Pacaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan seseorang itu bisa berpacaran? Yaitu sudah mengerti dan memahami konsep berpacaran. Ada banyak anak SMP atau anak SMA, bocil ya kan. Kemudian dia memberikan WhatsApp kepada saya, bang, aku baru putus bang, hancur hatiku, ya kan. Masih bocil, masih SMA, masih SMP. Ya udahlah, fokus dulu ke studimu. Perjalanan masih panjang, bos. Ya kan? Jadi harus tahu apa itu berpacaran, harus ngerti apa itu konsep daripada berpacaran. Ya, ada orang yang berpacaran ganti-ganti. Saya punya teman seperti itu ya kan, ganti-ganti terus. 3 hari yang lalu ini, sekarang ini. Lalu dia nanya lagi, bang, pacarku beda agama gimana bang? Nggak boleh dekku. Minggu depan dia lagi, bang, pacarku sekarang Katolik bang, gimana? Saya terangkan lagi. 2 hari lagi bang, sepupuku pacaran berbeda agama, bukan urusanmu. Ya kan? Nah, jadi harus ngerti apa itu konsep berpacaran, apa itu tujuan daripada berpacaran, apa itu batasan-batasan dalam berpacaran, ya kan? Apa yang dilakukan saat berpacaran, jangan aneh-aneh jadinya ya kan? Karena kalau nggak ngerti konsep berpacaran, yang ada engkau hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tiap malam minggu ngapel, buang-buang duit. Sehingga waktu udah putus, bukan perpisahan yang kutangisi, bukan pertemuan yang kusesali. Pengeluarannya itu bos, banyak kali. Itu makanya engkau harus tahu apa itu konsep daripada berpacaran. Engkau harus tahu terlebih dahulu apa itu tujuan daripada berpacaran. Apa tujuannya? Nikah. Jadi engkau yang SMP, apakah kau menikah dalam waktu dekat ini? Mau menikah dalam waktu dekat ini? Saya tunggu undangannya. Oke. Ya. Kapan lagi seorang bisa berpacaran? Yang ketiga, mengetahui batasan-batasan dalam berpacaran. Kadang anak SMP nggak ngerti. Ujung-ujungnya hamil di luar nikah. Ujung-ujungnya bunting. Karena nggak ngerti batasan gitu. Ya kan? Mungkin udah ngerti tapi enak gitu. Betul seperti yang pertama tadi, dewasa. Artinya bisa mengontrol hawa nafsunya. Tidak mengontrol enaknya, tidak mau enaknya aja, tapi bisa menahan hawa nafsunya. Ingat, melakukan hubungan seks sebelum pacaran ataupun hamil di luar nikah, apalagi masih sekolah, itu menghancurkan masa depan. Seks di dalam pernikahan itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap manusia. Tetapi seks di luar nikah, seks di luar pernikahan, itu adalah alat setan yang akan menghancurkan masa depanmu. Itu hanyalah alat setan yang akan menghancurkan masa depanmu. Itu sebabnya tidak
jangan melakukan seks sebelum nikah. Mengerti batasan-batasan dalam berpacaran. Jadi kalau kau belum paham, belajar dulu bos. Ya kan? Ketika kau mengetahui batasan dalam pacaran, engkau bisa melakukannya, engkau bisa mengendalikan dirimu, engkau bisa menguasai dirimu. Ya kan? Sehingga jangan kesenggol sedikit, gitu ya kan? Jangan ya kan? Harus bisa mengontrol diri ya. Dan yang keempat, kapan seorang bisa berpacaran? Tidak harus mapan, namun sudah punya arah untuk masa depan. Amin. Tidak harus mapan, ya kan? Karena kalau kita bicara mapan, sampai kapan kau mau mapan? Usia berapa kau mau mapan? Dan mapan itu kayak mana? Punya mobil 200 juta, mau punya rumah 300 juta, 500 juta kau bisa persiapkan 2 tahun setelah kau kuliah. Kalau bapakmu tadi anggota dewan, kalau bapakmu tadi artis bisa, kalau bapakmu punya perusahaan yang luar biasa bisa. Tapi kalau kau mulai dari nol gimana? Jadi itu sebabnya tidak harus mapan dalam berpacaran. Bahkan mulai dari nol sama-sama pun boleh. Tapi tahu arahnya. Example for me. Ya kan, contoh kepada diri saya sendiri. Saya saat video ini saya buat, saya masih kuliah. Saya belum ada apa-apanya lah. Walaupun saya juga bekerja, tapi penghasilan saya belum seberapa lah. Ya kan, tapi paling tidak pacaran nggak pakai uang mama. Tidak minta dulu ya kan. Ya kan, jangan mak mau kemana? Mau pacaran bagi uang mama? Jangan ya kan. Harus pakai uang sendiri. Oke, jomblo ini jomblo, haleluya. Ya kan, jomblo yang berkualitas. Amin. Nah, tidak harus mapan kan? Saya belum mapan. Ya kan? Tapi apakah itu melarang saya untuk berpacaran? Tidak. Kalau memang ada yang mau bersama-sama dari saya dari nol, menggapai masa depan, silakan. Apakah saya sudah punya arah untuk masa depan? Sudah. Saya punya planning. Setelah saya tamat, saya jadi ini. Saya punya penghasilan. Saya mau buat ini. Sudah punya masa depan, sudah punya arah. Dan tentu kalau misalnya ada pasangan, akan lebih semangat lagi. Itu makanya kalau memang mulai dari nol, dukung pasanganmu. Khususnya yang perempuan. Ya kan? Dukung cowokmu. Dan yang laki-laki, ketika kau udah mapan, jangan lupakan dia dan jangan tinggalkan dia. Kurang ajar kali dirimu. Udah dia temani kau dari nol, sukses dirimu, mapan dirimu, kau tinggalin. Tuhan yang mengampuni dosa-dosamu. Itu sebabnya, ini adalah waktu yang pas untuk seorang berpacaran. 4 hal ini. Pahami baik-baik. Sehingga kau tahu kapan seseorang itu bisa berpacaran. Oke? Saya berdoa video ini memberkatimu. Saya berdoa video ini bisa membangun hidupmu, membangun pola pikirmu, bisa memberikan informasi yang baik bagimu dalam hal berpacaran, sehingga engkau betul-betul menjadi anak Tuhan yang dahsyat, karena Tuhan punya janji yang luar biasa, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan sampai setan memakaimu dan setan menghancurkan hidupmu. Jangan sampai setan memakai cinta, setan memakai pacar untuk menghancurkan masa depanmu. Tidak. Jangan sampai kena pacaran engkau tidak sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan serta rencana Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya engkau harus mengetahui kapan seseorang itu bisa berpacaran. Saya berdoa video ini bisa memberkatimu, dan kiranya video-video kedepannya bisa terus memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.